Anda kembali menyaksikan Economic Update bersama saya Mercy Wijaya dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Pak Budi, tadi kita sudah bicara mengenai perkembangan dari industri kesehatan yang sangat pesat di Indonesia dan minatnya juga sangat besar karena pertumbuhannya juga signifikan, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya ini terjadi pemerataan di seluruh Indonesia sampai ke wilayah 3T, tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja, Pak. Memang isunya GDP itu saya pahami nih sebagai bankir juga, Pak, kita pertumbuhannya GDP-nya 1 billion US. Itu bisa dua tuh. 1 billion US itu terjadi satu orang yang tambah kaya 1 billion US gitu kan. Atau 1.000 orang tambah kaya 1 juta US. Atau 1 juta orang masing-masing tambah kaya $1.000 gitu kan. Jadi emang selain pertumbuhan GDP kita mesti lihat juga apa Gini koefisiennya lah, apa faktor pemerataannya. Yang mungkin saya paling bisa ceritakan karena ini ada kaitannya langsung ke 280 juta rakyat Indonesia adalah bagaimana industri yang ketiga nih, layanan kesehatan bisa merata ke seluruh Indonesia. Karena kalau industri kan selfish kan, kita bicara mengenai si produsen. Tapi khusus untuk rumah sakit, layanan ini kan memberikan juga layanan ke 280 juta rakyat Indonesia. Yang saya amati sekarang adalah banyak jaringan-jaringan rumah sakit. Saya mulai dari yang swasta aja dulu. Misalnya Hermina, Siloam, ada Murni Teguh, ada misalnya IMC. Itu mulai membuka agresif rumah sakit daerah-daerah. Ya. Rumah sakit ini akan menciptakan pertumbuhan karena investasi masuk kan. Yang tadi GDP multiplier-nya 3,2. Kalau dia masukin 100 miliar, GDP daerah itu naik 320 miliar. Dan juga yang kedua menciptakan job. Jadi kalau satu rumah sakit dia ciptakan berapa? 300, 400 job, itu kan sama dengan job multiplier 1,5, dia 600 new jobs terjadi di sana. Itu dari sisi swasta. Dari sisi pemerintah sendiri, Bapak Presiden kan kemarin saya dampingi untuk meresmikan rumah sakit di Krui, Lampung. Saya jamin nggak banyak orang pernah ke Krui. Ya, nggak pernah banyak orang ke Krui. Di sana Bapak Presiden loh, Pak Menkes itu rumah sakitnya bagus banget. Ini uangnya dari Bapak ini 150 tambah alat 20 170 miliar. Wah, bangun di berapa? 20 lokasi udah siap, Pak. Kenapa nggak dibangun 514 kabupaten kota? Beliau kan seneng tuh kalau benar-benar bisa meratakan ini ke semua masyarakat. Bilang, boleh Pak, nanti saya bisa bikin supaya tidak memberatkan APBN lah kita atur. Jadi Pak Presiden kemarin saya udah pidato tuh. Saya bangun ya 350-400, karena 66 kan udah dibangun kan. Bayangin tuh kalau 400 rumah sakit kali 150-an, 60 triliun. Tapi 60 triliun ini kan nggak tersentralisasi di Jakarta kan. Akan terjadi di 400 kabupaten kota. Jadi masing-masing kabupaten kota kalau GDP multipliernya 3,2 itu 150 kali 3 masing-masing udah dapat 400-500 miliar lah. Pertumbuhan di masing-masing wilayah, belum tadi jobnya juga. Nah, yang menarik adalah itu kan tadi udah yang swasta, ngomongin yang pemerintah nih. Yang rencananya kita sekarang sedang kerja menindaklanjuti amanah Bapak Presiden membangun perbaiki 400 rumah sakit di seluruh kabupaten kota sehingga rata tuh. Bukan hanya industrinya masuk ke sana, yang menarik juga layanan kesehatannya jadi rata kan. Orang dulu mesti operasi mesti ke Jakarta, orang mesti kenalan jantung mesti ke Bandung. Sekarang nggak usah, di Sukabumi bisa diberesin, di Nias bisa diberesin, Sumba nggak usah dibawa ke Surabaya, bisa diberesin sana. Yang menarik adalah asing juga mulai masuk. Itu tadi itu. Mayapada kerjasama sama Apollo, itu rencananya mau masuk di Batam, Pak, gede. Kemudian Aspen Medical, mau di daerah Jawa Barat, dia mau bikin. BIH dengan Swire, BUMN, bikin di Bali. Yang menarik kenapa? Karena belanja kesehatan orang Indonesia di luar negeri, Bapak Presiden sering ngomong ya, angka yang saya lihat di antara tuh pernah di-quote sekitar 10 miliar dolaran lah. 10 miliar dolar itu, kan Bapak Presiden suka bilang, saya mau tumbuh 8%. Saya sebagai yang pernah bankir, saya kan mesti menerjemahkan dengan angka kan. Kalau GDP Indonesia 1,5 triliun setahun,
1%-nya kan 15 miliar dolar kan. 1% dari 1,5 T. Jadi kita mesti cari itu pertumbuhan yang 15 miliar dolar yang agak pasti gimana dapatnya. Nah, ini aja udah 10 miliar dolar tuh pergi. Jadi kalau kita bisa bikin banyak rumah sakit di Indonesia, di seluruh daerah yang bagus, sehingga 10 miliar dolar yang di-spend orang Indonesia ini nggak di-spend jadi GDP-nya Singapura, atau jadi GDP-nya Malaysia, Penang, atau jadi GDP-nya mana lah, Mayo Clinic, itu jadi GDP Indonesia, bayangkan. Itu ada pertumbuhan 0,7-0,8%. Susah loh. Kita orang Indonesia, kita paling naik 5,1, 5,4, 5,5. 0,8 kan besar sekali, hanya dari satu sektor. Nah ini yang menurut saya menarik untuk didiskusikan, karena kemungkinan sektor ini untuk turut berkontribusi terhadap aspirasi Bapak Presiden sebenarnya tinggi sekali. Untuk membangun layanan kesehatan yang tadi Bapak katakan menyeluruh di seluruh Indonesia, tadi Bapak katakan akan diusahakan supaya tidak memberatkan APBN, Pak. Ini maksudnya apa, kata dia untuk swasta atau mungkin nanti akan ada KPBU untuk pembangunan rumah sakit? Yang pertama dan juga emang paling baik kalau kita bisa bikin regulasi supaya swasta mau invest. Jadi kan layanan kesehatan terjadi buat masyarakat saya gitu kan, buat masyarakatnya kita 280 juta. Kemudian yang kedua, nggak usah keluarin uang gitu kan, keluarin uang kan dari swasta, investasi tetap terjadi sehingga GDP growth-nya terjadi, lapangan kerja terciptakan. Itu yang alternatif nomor satu. Jadi use others people's money gitu. Apalagi kalau swastanya investasinya dari asing, lebih bagus lagi kan. Yang investasinya adalah orang India atau orang Amerika atau orang Australia membangun rumah sakit di daerah-daerah sehingga bagi masyarakat layanannya bagus, GDP-nya juga masuk pakai uang mereka, nggak pakai uang kita, kemudian jobnya juga terjadi pakai uang mereka, bukan dari uang kita. Nah, alternatif keduanya sekarang yang kita lakukan adalah dari APBN juga. Karena kan APBN juga sekarang supportnya ke pertumbuhan GDP besar. Nah, saya bilang, kalau misalnya arahan Bapak Presiden itu 10.000 puskesmas diperbaiki, renovasi. 400 rumah sakit direnovasi. Saya sampaikan ke beliau, Pak, dari sisi resiko operasional kan, kita kalau bikin program ambisi, itu harus rapi kan, kita bantu Bapak Presiden agar jangan gagal. Karena kalau nggak hati-hati, kita ambisi kan bisa gagal, nanti masyarakat ngelihatnya ini gimana, nggak bagus, diragukan, malah jadi negatif. Nah, kenapa renovasi puskesmas sama rumah sakit itu low risk? Karena sudah ada lokasinya. Udah ada pasiennya, udah ada dokternya. Jadi kalau kita renovasi, udah ada tanahnya. Itu resiko gagalnya, oh salah bangun, oh ininya nanti nggak ada pasiennya, oh ini nggak ada tenaga kerja, itu kecil sekali. Itu sebabnya kita merasa yakin bahwa kita bisa mendukung Bapak Presiden untuk membuat proyek ini berhasil. Jadi kalau 10.000 puskesmas, rata-rata dikasih 3 miliar, itu kan 30 triliun. 400 rumah sakit, rata-rata kan misalnya 150-170 miliar, itu kan 60-70 triliun. 70 tambah 30, 100 triliun. Kalau keluarin 100 triliun sekarang kan susah. Nah, saya bilang, Pak, jangan keluarin sekarang. Kita pinjam aja. Saya bisa nyari pinjaman 100 triliun. Dari luar negeri, mau 4 billion, 5 billion, kan bisa 100 triliun, instead of bayar sekaligus, cicil 10 tahun atau 15 tahun. Kalau cicil 10 tahun, 10 T. Kalau 15 tahun itu jadi 7,5 T setahun. Kenapa 7,5 T setahun jadi make sense? Karena saya punya sebelumnya 2 tahun yang lalu namanya dana alokasi khusus. Jadi Kementerian Kesehatan itu terima dana dari Kementerian Keuangan untuk didistribusikan ke pembangunan fisik 514 kabupaten kota. Itu 13 triliun setahun. Kemarin kan diambil karena penghematan disentralisasi itu ditarik di Kementerian Keuangan. Saya kan gampang tinggal ngomong Kementerian Keuangan. Ini dana pembangunan fisik kesehatan 514 kabupaten kota kan ditarik supaya pembeliannya lebih benar, tersentralisasi, lebih rapi. Pak Presiden kan andikan. Tapi kalau gitu kasih saya dong gantinya supaya daerah-daerah bisa dibangun. Saya nggak minta 13, saya minta 10, gitu kan? 10 dari mana? Ya itu tadi 100 triliun bagi 15, 7 sampai 8 triliun tambah bunga deh 10 triliun. 10 triliun itu beban ke APBN-nya sama seperti 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun, 5 tahun lalu, tapi kita bisa renovasi 10.000 puskesmas,
kita bisa renovasi 400 rumah sakit jadinya sekarang. Jadi orang bilang, wah jadinya zaman Pak Prabowo dibangun semua, jadi 10.000 puskesmas baru, 400 rumah sakit baru, tapi bayarnya nyicil 15 tahun gitu. Malah saya bisa atur juga, kalau bisa bayar prinsipalnya nanti deh 2030 udah zamannya cash flow-nya kita udah lebih bagus. Jadi sekarang nyicilnya cuma 1 triliun, 2 triliun aja setiap tahun. Nanti 2030 baru itu yang 10 triliunnya. Jadi kita masih punya kelonggaran fiskal untuk bisa tetap menjalankan minat mulia dan besarnya Bapak Presiden dengan aman tanpa terlalu memberikan tekanan ke fiskal. Apakah berarti pinjamannya berbentuk bond, obligasi global Pak, atau? Kalau ini karena saya sebagai bekas bankir, saya bisa cari dengan segala macam Oke, bentuk. baik, Cari yang Pak. paling murah dan kalau bisa exposure-nya ke kenaikan US dollar tidak terlalu sensitif bisa kita cari. Oke, baik. Tidak dalam US dollar berarti ya Pak? Bisa Nggak di harus dalam US baik. dollar justru. Oke, Kalau dalam oke. US dollar kan nanti kita nyicil dolar. Dolarnya Iya. naik dari 10.000 ke 15.000, Iya. kita naik 50% bunganya. Iya, Jadi iya. kita cari Betul. dengan currency lain Baik. yang lebih tidak volatile seperti US dollar. Salah satu yang menjadi perhatian investor ketika ingin masuk ke suatu negara adalah kepastian berbisnis, Pak. Apa yang bisa Anda katakan terkait dengan investasi kesehatan di Indonesia dalam jangka panjang, Pak? Lebih baik untuk menilai, nanyain ke mereka. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang CNBC boleh tuh sekali-kali manggil GE yang udah masuk, manggil SK Plasma yang masuknya gede, manggil tuh investasinya Swire yang masuk rumah sakit atau Apollo. Tanya, gimana, kenapa mereka mau masuk? Karena pasti kalau mereka mau masuk, ya regulasinya mesti disederhanakan. Kita dengan mensederhanakan satu regulasi, kita bisa narik 1 triliun investment tuh. Gitu kan, dengan hanya merubah satu kalimat atau itu. Jadi saya bilang ke dirjen saya, tugas kita adalah memastikan Bapak Presiden capai itu 8% pertumbuhan dan jobnya bisa create. Cari regulasi-regulasi yang bikin susah orang itu, disederhanakan agar investasi bisa masuk. Agar GDP multiplier yang 3,2 itu bisa terjadi, job multiplier yang 1,5 itu bisa kita kontribusikan. Baik Pak, terkait dengan tenaga kerja juga Pak, ini kan sering dikatakan di daerah ini agak susah mencari dokter spesialis misalkan Pak, untuk tertentu begitu ya Pak, dan juga untuk tenaga kerja medisnya yang profesional dan bisa mengoperasikan alat-alat canggih gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak? Kekurangan alat itu ternyata yang paling gampang. Begitu ada uang, beli 3 tahun selesai nih ke depannya. Memang masalah di dokter spesialisnya. Karena kita kekurangan 70 ribuan dan produksi kita cuma 2 ribuan. Jadi bayangin kita butuh berapa tuh 35 tahun kali untuk ngejar itu. Kan? Jadi sekarang kita percepat dengan mendirikan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang hospital based. Kenapa? Karena di seluruh dunia pendidikan spesialis itu hospital based. Dan hospital based itu jumlah rumah sakit 3.200, jumlah FK kan cuma 100 berapa. Ya udah, itu sebabnya kenapa di luar negeri negara seperti Korea yang penduduknya 1/6 kita, produksi dokter spesialisnya lebih banyak dari kita. Inggris yang 1/4 dari kita, populasi ya produksi dokter spesialisnya itu 4 kali kita. Itu karena mereka pendidikan dokter spesialisnya itu berbasis hospital. Nah itu dengan undang-undang yang baru kita sudah bisa membangun sistem ini, kita sudah jalankan dan jumlah dokter spesialis yang kita bisa bikin akan meningkat dengan pesat. Yang penting juga nomor 2 adalah dengan mengubah ini jadi hospital base, kita akan mengatasi masalah distribusi. Karena pendidikan spesialis sekarang itu lebih baik, lebih banyak, kamu ujian, yang paling bagus masuk. Ya pasti kalah lah. Orang Nias gimana mau kompetisi sama orang Jakarta, Surabaya? Udah pasti kalah. Jadi yang terjadi adalah pendidikan spesialis sekarang itu banyak menciptakan mungkin 60-70% itu orang-orang, anak-anak orang yang memang tinggal di Jawa. Karena mereka yang paling pintar, paling mampu. Paling punya uang. Gitu ya, terjadilah mereka. Sedangkan pendidikan spesialis yang kita desain yang hospital based, yang masuk itu bukan hanya berbasis pintar-pintaran aja, tapi berbasis kebutuhan. Misalnya Nias tidak punya spesialis penyakit dalam. Kita undang, dari Nias, siapa dokter umumnya yang mau pendidikan spesialis penyakit dalam masuk ke hospital base. Jadi kita pendidikannya bukan berbasis adu-aduan siapa yang paling pintar, anak siapa, kemudian dia kemana, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau Sumba tidak ada dokter spesialis, itu pasti masuk.
Jadi kalau bedanya hospital base ini, semua yang masuk ke spesialis ini pasti adalah umumnya dokter-dokter daerah yang memang belum memiliki spesialis itu. Sehingga diharapkan ini bukan hanya men-solve masalah jumlah, tapi juga solve masalah distribusi. Karena 100% dari dokter yang masuk di pendidikan hospital base itu adalah dokter-dokter yang sudah bekerja di daerah mereka masing-masing. Baik, dengan tadi Bapak katakan mengundang investasi masuk, itu kan berarti kebutuhan dokternya sebenarnya cepat begitu ya Pak. Nah ini apakah salah satunya dengan aturan terkait dengan dokter asing begitu Pak di Indonesia? Kita bukanya begini ya, tujuan kita adalah masyarakat ini dilayani. Ya. Prioritasnya otomatis orang Indonesia. Tapi kalau saya milih membiarkan masyarakat Indonesia wafat, karena kan kematian karena stroke kan 300.000 per tahun, jantung 250.000 per tahun, kanker 234. Misalnya kayak bilang, oh Pak alat udah kita kasih, nggak ada dokternya. Pak dokter Indonesia nggak cukup. Meninggal dong 300.000 ini kan. Apa kematian bayi kan 30.000 setahun. Ibu 4.000 setahun. Ya, masa kita mau membiarkan mereka wafat karena nggak ada dokter seperti di Papua kemarin, karena objinnya nggak ada dia meninggal. Masa segitu? Ya udah, siapapun selama dia bisa memiliki kompetensi yang baik, yang cukup, dan memang mau melayani masyarakat, menyelamatkan masyarakat, prioritas saya sebagai Kementerian Kesehatan adalah masyarakat terlayani dan selamat. Baik, bagaimana dengan dokter lokal yang melihat ini sebagai satu ancaman Pak terhadap profesi mereka? Saya bilang ke mereka, nggak akan kehilangan pasien. Kenapa? Karena jumlah dokter kita rasio dibandingkan penduduk itu masih sekitar 0,7, 0,8. Low middle income country, kita tuh sama Tonga, Mauritius, kita level-level itu tuh. Sama Vietnam aja di atas kita jauh, Timur aja di atas kita, ya, dari rasio dokter. Jadi nggak mungkin kelebihan kita. Lower middle income country, jadi negara penghasilan rendah, itu standarnya 1/1000. Indonesia belum 1/1000. Jadi kita tuh low income country dari sisi rasio dokter. Rata-rata dunia 1,7/1000. Kita tuh butuh nambah 300.000 dokter lagi kira-kira untuk masuk ke rata-rata dunia. High income country itu 3/1000. Waduh, kita butuhnya mungkin berapa? 1.000 kan 280.000. Sekarang kita ada dokter umum kita sekitar 180-an, 190-an ya. Jadi kalau kita mau ke negara lower middle income country aja, kita butuh 280 kurang 190. Kita butuh 90.000. Kita mau ke rata-rata dunia aja butuh 280.000. Kita mau ke high income country butuhnya mungkin ya 600.000, 700.000 dokter. Lulusan kita 20.000-an mungkin, sekarang mungkin udah naik jadi 30.000, gapnya masih besar sekali. Baik Pak, untuk masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan kesehatan juga salah satunya bergantung pada BPJS Kesehatan saat ini Pak, mayoritas masyarakat Indonesia begitu ya Pak. Nah terkait dengan memastikan keberlanjutan dari BPJS Kesehatan itu sendiri Pak yang dikatakan tekor 2 triliun per bulan begitu ya Pak. Nah ini bagaimana strategi dari Kementerian Kesehatan juga Pak? Itu sebabnya kenapa di Kementerian Kesehatan kita memiliki 6 pilar strategi transformasi itu. Layanan primer, itu yang paling penting supaya jaga masyarakat kita sehat jangan sakit, layanan sekunder rumah sakit, ketahanan kesehatan kayak tadi industri, sistem transformasi sistem pembiayaan kesehatan itu yang BPJS, transformasi SDM kesehatan yang tadi saya bicarakan, dan transformasi teknologi kesehatan. 6 ini secara ekosistem harus jalan berbarengan. Nah, kalau kita masuk yang transformasi nomor 4 yang kita lakukan di BPJS Kesehatan, idealnya memang BPJS Kesehatan tuh cover 60-80% dari belanja kesehatan. Karena dia memiliki negotiating power terhadap supply side, dokter, apotek, rumah sakit, agar inflasi kesehatan itu tidak naik tinggi. Karena di seluruh dunia tuh inflasi kesehatan itu naik lebih tinggi dari GDP growth. Itu kan nggak sustain, kan nggak mungkin belanja lebih besar dari pendapatan, kan nggak mungkin. Itu kan pasti nggak sustain. Nah, ini susah ditekan kalau tidak ada asuransi yang kuat. Nah, BPJS Kesehatan sekarang mungkin baru cover berapa? 20%, 25% dari total belanja, jadi 20% dari 600, ya mungkin sekitar 240-250 triliun. Nah itu harus naik sampai menurut saya idealnya ke 500 triliunan. Ini aja udah tekor dia. Jadi memang BPJS itu harus diperkuat kondisi keuangannya. Tahun ini pemerintah udah setuju
untuk menginjeksikan 20 triliun ke BPJS. Ya, tahun depan nanti kita akan tambahkan lagi injeksinya. Memang ini harus dihitung sustainability-nya. Karena BPJS itu sifatnya gotong royong ya, kayak pajak. Misal saya bayar pajak lebih besar dari supir saya. Tapi kalau saya mau naik kendaraan umum, kan nggak dibedain antara saya dengan supir saya. Kalau saya mau nyetir di Tamrin, nggak dibedain kan jalan Tamrin untuk orang bayar pajak tinggi sama bayar pajak rendah. Ada konsep gotong royong di sini. Itu sebabnya nanti kita akan tata lagi BPJS karena masih banyak orang yang salah berpikir bahwa BPJS itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak ada gitu. BPJS itu benar-benar mengcover 280 juta rakyat Indonesia secara adil. Jadi siapapun dia, kaya dan miskin, kalau dia jatuh, kondisinya nggak sehat, dia nggak akan jatuh miskin untuk belanja kesehatan karena ada yang cover. Tapi dia nggak bisa membedakan, yang kaya saya cover lebih, yang miskin saya cover lebih jelek. Itu nggak ada tuh, karena konsepnya asuransi sosial, konsepnya BPJS adalah gotong royong. Memang yang lebih kaya harus bayar premi lebih mahal dibandingkan yang miskin, supaya bisa terjadi efek gotong royongnya sama dengan mirip dengan pajak. Di masyarakat ada kekhawatiran bahwa premi BPJS Kesehatan akan naik, Pak. Apakah ini artinya? Tahun ini tidak ada. Ya, tapi kita masih lihat itu tadi itu. Premi kita tuh masih ada beberapa tingkat. Itu bukan best practices-nya. Preminya tuh harus satu. Ya. Dan premi kesehatan sekarang dibayar BPJS satu orang 42.000. Saya bilang 42.000 dapat layanan seperti itu. Kalau saya bilang ketemu orang-orang yang suka ngerokok, kayak beberapa teman saya, ya ini belanja rokok aja bisa 100.000, 200.000, kemudian belanja BPJS 42.000 komplain, ya di mana logikanya? Itu sama kan belanja rokok 100.000, 200.000, anak yang stunting nggak mau dibeliin telur, padahal harga telur misalnya berapa? 6.000, 8.000, ya logikanya gimana? Nah itu yang mesti kita pelan-pelan kita narasikan ke masyarakat juga. Ya, karena kan memang dari suntikan APBN tersebut kan tidak sustainable begitu ya Pak. Pasti akan ada Betul. satu titik harus ada penyesuaian begitu ya Pak. Kalau di mata saya yang penting adalah teman-teman yang ada di desil bawah itu harus dijamin, dan dia kan dijamin oleh pemerintah, kan dibayarin oleh pemerintah. Tapi kalau teman-teman yang kaya kemudian bilang saya mau juga dijamin pemerintah atau saya mau bayarnya dengan yang bawah sama, ya itu kan nggak adil. Itu nggak adil. Ya dia harus bayar lebih dong gitu kan, nggak adil. Pak, mungkin terakhir juga terkait dengan Nutri Level. Jadi kita tidak hanya berbicara soal ketika orang sakit diobati dan layanan kesehatan ada, tapi bagaimana preventifnya begitu ya Pak. Ya, nah, Nutri Level ini nanti ke depannya akan jadi seperti apa sih Pak? Ini ada hubungannya juga dengan pembiayaan kesehatan. Kenapa BPJS itu mahal? Karena orang-orang Indonesia itu nunggu sakit dulu baru berobat. Mahal tuh. Sebenarnya cara menjaga kesehatan yang baik ada itu tadi, menjaga tetap sehat. Jangan mengobati pada saat kita sakit. Menjaga kita sehat jauh lebih murah dan jauh lebih baik kualitas hidup dibandingkan kita nunggu sakit baru kena. Saya kasih contoh murahnya, COVID. Gimana jaga supaya nggak ketularan COVID? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kosnya berapa? Ya kos sabun sama masker lah. Sebulan berapa sih? 300.000, 400.000. Begitu kita sakit, minum apa tuh? Dulu ada obatnya tuh, obat yang dari Jepang tuh. Aku lupa, misalnya Remdesivir. Oh udah mahal tuh, jutaan. Masuk rumah sakit, puluhan juta. Pakai ventilator, masuk ICU udah ratusan juta. Bayangin antara 400.000 sebulan sama 5 juta sehari. Karena strateginya ngobatin orang sakit, harus kita jaga sehat. Nah penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian, ranking 1, 2, 4, stroke jantung ginjal, itu sebenarnya bisa dicegah. Asal faktor risiko, 3 faktor risiko dijaga. 1 adalah tekanan darah, 2 gula darah, 3 kolesterol. Nah GGL itu menjaga ketiga ini. Kan itu gula, garam, lemak kan. Gulanya diabetes, garamnya tekanan darah tinggi, lemaknya kolesterol. Kalau ini kita jaga tetap hijau, jadi tekanan darah di bawah 120/80. Gula darah di bawah HbA1c di bawah 5,7. Kolesterol, LDL di bawah 100. Kita jaga terus. Insya Allah kita nggak sakit. Jadi akibatnya apa? Lebih murah biaya BPJS-nya, akan turun drastis tuh.
Riset-riset di Korea tuh bisa nurunin sampai 80% tuh. Kematian atau perawatan di rumah sakit kalau kita jaga tekanan darah, gula darah sama lemak darah ini. Itu sebabnya kita mempromosikan, yuk teman-teman, jangan nunggu sampai sakit dong. Teman-teman disiplin supaya tetap sehat. Nah, mungkin butuh bantuan juga CNBC untuk menularkan gaya hidup saya tuh gampang. Sebelum minum, sebelum makan, nah lihat tuh nutri levelnya A, B, C, apa D. Kalau D bukannya nggak boleh, boleh ya seminggu sekali aja gitu kan, pas saat weekend aja. Tapi yang lainnya ya A, B, A, B, A, B. Gitu. Ini apakah nantinya akan mandatori Pak untuk seluruh produk makanan minuman? Kita akan bikin bertahap mandatorinya dengan cara apa? Kalau saya lihat, kalau memaksa, kayak kita mau sholat gitu ya. Saya lihat tuh, kalau paksa-paksa sama bapaknya, ya anaknya nurut, tapi bapaknya nggak ada, dia nggak sholat. Tapi kalau kita mesti benar-benar bisa membuat anaknya tuh merasa bahwa sholat itu dari dia, kemauan dia, itu lebih gampang. Jadi saya melihatnya juga gitu. Kita harus bikin agar GGL ini menjadi hal yang FOMO, gitu, yang lifestyle, yang gaya. Sehingga orang-orang bilang, mau masuk ke sana, nggak mau itu D, nggak keren. Gitu kan, ya. Jadi kita lagi cari cara gimana supaya masyarakat, anak-anak muda ini kan ingin hidup sehat kan. Jadi kayak lari misalnya. Dulu mana sih waktu saya lari rame gitu? Enggak kan. Sekarang lari rame banget, udah FOMO gitu kan. Kenapa? Itu jauh lebih bagus daripada kita paksa, ayo lari, ayo senam. Nggak mau dia. Tapi kalau kita bisa bikin, aku 60 aja lari sama orang tunanetra. Masa lu nggak lari? Nggak keren lu, gitu kan, nggak cool. Nah, akibatnya masyarakat akan lihat, oh yang cool ini, yang keren ini begini nih, minumnya Americano, bukan matcha latte. Nah, itu otomatis nanti orang akan minumnya Americano semua. Baik, berarti untuk tahap awalnya akan voluntary terlebih dahulu. Betul. Begitu ya Pak. Kedepannya akan jadi mandatori karena kalau kita lihat praktik di Singapura Pak, yang level D ini kan tidak ada larangan-larangan, tidak boleh iklan, bahkan tidak boleh promosi dengan ada gambar minuman atau makanannya gitu Pak. Apakah kita akan se-ekstrim itu atau seperti apa Pak? Kita lihat gimana nanti penerimaan masyarakat. Tapi kalau saya mau nyoba dulu yang ini. Saya mau nyoba dulu ini karena saya believe kalau semuanya itu dipaksakan oleh pemerintah akan lebih baik kalau semuanya itu merupakan keinginan diri sendiri. Gitu. The best healthcare intervention adalah membuat ini jadi movement, jadi gerakan. Bukan ini suatu program dari pemerintah. Karena kesehatan is very individual. You decide whether you want to be healthy or not. Kalau pemerintah yang memaksakan kamu harus hidup sehat, harus begini, itu bukan satu sistem kesehatan, ekosistem kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik itu harus saya mau hidup sehat, saya mau keren, saya mau usia panjang. Oleh karena itu saya jaga makannya saya. Mudah-mudahan Mercy hidup sehat, usia wanita di Indonesia rata-rata sekarang 76 tahun. Amin. Saya nggak tahu Mercy usia berapa, mudah-mudahan bisa hidup sesudah zamannya Messi sampai 84 tahun. Amin. Gitu, terima kasih Pak Budi untuk insight yang diberikan. Semoga kita juga tertular semangatnya Pak Budi ya bisa ikut maraton, menjaga gaya hidup sehat, telur dengan usia 62 tahun. Iya, gitu, kan? usia 62 tahun masih half maraton ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Budi untuk insight yang diberikan kepada CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu.